Siang itu matahari bersinar terik. Aku sedang berjalan bersama Gus Mat, seorang guru yang selalu menuntunku dalam hal agama dan kehidupan. Tak seperti biasanya, hari itu wajah beliau terlihat tenang tapi penuh arti. Tanpa banyak bicara, beliau berkata lembut, "Ayo, ikut aku. Hari ini kita akan melihat sesuatu, agar kamu tahu bagaimana manusia bisa tersesat karena cinta dunia." Aku menurut. Kami berjalan melewati jalan kecil di pinggir hutan, udara terasa panas dan kering. Semakin jauh kami melangkah, semakin terasa hawa aneh, semacam aroma dupa dan suara orang berbisik dari kejauhan. Di sebuah tanah lapang, kami melihat beberapa orang duduk bersila di depan sesaji, membakar kemenyan, sambil memejamkan mata seperti sedang memanggil sesuatu yang tak terlihat. Wajah mereka tegang, matanya kosong. Di hadapan mereka ada seekor ayam hitam dan kembang 7 rupa. Aku bergidik ngeri. "Gus, apa mereka sedang?" tanyaku ragu. Gus Mat mengangguk pelan. "Ya, mereka mencari kekayaan instan. Mereka memohon pada makhluk selain Allah. Mereka pikir uang bisa datang tanpa usaha, padahal yang mereka jual adalah ketenangan dan iman mereka sendiri." Aku hanya diam, dada terasa sesak. Tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak keras, tubuhnya gemetar, lalu jatuh tak sadarkan diri. Gus Mat segera melangkah maju, menengadahkan tangan, membaca ayat kursi dengan suara dalam dan tegas. Seperti dulu lagi, karena sahabat sejauh apapun engkau pergi, namamu tetap kutulis dalam hati. Suasana langsung berubah hening. Angin berhenti, asap dupa perlahan hilang, dan semua orang menunduk ketakutan. Beliau menatap mereka dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, rezeki tidak datang dari jin atau setan. Rezeki datang dari Allah, lewat kerja keras, doa, dan sabar. Kekayaan yang didapat lewat jalan haram, hanya akan membawa musibah di akhir." Mereka terdiam. Beberapa menangis, menyesali apa yang telah mereka lakukan. Sementara itu Gus Mat memandang langit biru dan berucap pelan, "Jangan pernah menukar iman demi harta. Kekayaan sejati bukan emas dan uang, tapi hati yang rida dan tenang." Kami pun pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, hatiku terasa bergetar. Aku sadar, betapa banyak manusia yang kehilangan arah hanya karena tergoda kilauan dunia. Tertawa bersama seperti dulu lagi, karena sahabat sejauh apapun engkau pergi, namamu tetap kutulis dalam hati. Sementara itu, aku berdiri diam, menatap wajah Gus Mat yang teduh. Hatiku bergumam, betapa banyak orang ingin cepat kaya, tapi lupa bahwa sabar dan doa lebih bernilai dari 1000 pesugihan. Dalam perjalanan pulang, Gus Mat menatap langit biru dan berkata, "Jangan pernah menukar iman demi harta. Kekayaan sejati bukan uang, tapi hati yang tenang dan rida." Aku tersenyum pelan, dan sejak hari itu aku tak lagi iri melihat orang lain yang cepat kaya. Karena aku tahu, rezeki yang halal mungkin datang pelan, tapi pasti membawa berkah dan keselamatan dunia akhirat. Headphone penutup video, call to action. Bulan Sabit, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kalian suka dengan cerita ini, orang dengan tangan terlipat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah Gus Mat selanjutnya yang penuh makna dan keteduhan hati. Masjid ikuti terus perjalanan spiritual bersama Gus Mat, karena setiap langkahnya mengajarkan arti hidup, sabar, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku